saya Hari Sunandi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah tentang wawancara dilema etika dan dilema moral. 2, 3. Baik, kita mulai ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kesempatan ini saya sehat. Baik Pak, sedikitnya Pak, dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Iya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, bisa kita mulai Pak? Silakan Bang. Nah, yang pertama ini Pak ya. Yes. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Pertama saya akan mengkomparasikan atau membandingkan di dalamnya ada yang lebih benar atau ada yang salah, bahkan benar semua atau malah salah semua. Ya. Jadi dalam pengambilan tersebut kita harus membedakan dulu mana dilema etika atau rujukan moral. Oh iya Pak, seperti itu. 2, 3. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Kalau ada permasalahan seperti itu, pertama saya akan mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat atau bermaslahat bagi kita semua. Itu saja mungkin. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Oh iya. Tantangan pertama, kalau ada salah seorang guru atau rekan-rekan guru yang tidak menerima keputusan tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus yang berhubungan dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu Pak, baik itu berbentuk prosedur atau bentuk-bentuk yang lainnya? Saya tidak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan salah satu permasalahan. Jadi sifatnya itu kan situasional. Oleh karena itu tergantung permasalahannya. Kalau seandainya permasalahan itu ringan, ya maka selesaikanlah pada saat itu juga. Tapi sebaliknya, kalau permasalahan itu susah, saya akan merunikkan dengan teman-teman. Jadi seperti itu Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa, dilihat dulu dari beban masalahnya, apakah masalahnya berat atau masalahnya ringan. Ya Pak, terima kasih Pak untuk masukannya. Kemudian selanjutnya, apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu Pak? Alhamdulillah, mungkin paling banyak tuh dari rekan-rekan guru. Iya Pak. Kemudian ada rekan-rekan juga dari kepala sekolah yang lain. Seperti itulah. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan ini, selain kita mengambil keputusan sendiri, kita juga harus bertanya kepada orang yang lebih senior atau dengan rekan-rekan yang lain Pak ya. Ya seperti itu. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tersebut, saya harus berpegang teguh pada nilai-nilai pengambilan etika dan moral. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Bapak sudah menyampaikan banyak sekali pesan-pesan untuk saya. Kemudian saya meminta maaf atas mengganggu waktunya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Sunandi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka.
saya memohon izin kepada Bapak, di mana pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah. Siap, Mangga, boleh, silakan. Ya Pak ya? Siap, oke, siap. Pertama ya Pak, yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu Pak ya. Terima kasih, pertanyaannya yang bagus sekali dan menentukan menginspirasi sekali. Yang pertama begini, di sekolah itu biasanya memang ada dua kasus lah kebanyakan. Yang pertama biasanya ada yang mengatakan tadi ada dilema etika dengan juga dan kehidupan moral, di mana kedua-duanya sama sebetulnya, hanya memang begini, untuk dilema etika itu kalau kita simpulkan, bukan pengertian saya itu, yang dilema etika itu adalah bahwa suatu kasus yang jalannya itu adalah yang kebenaran sebetulnya bukan melawan kebenaran, tapi ada unsur sedikit kesalahan di sana. Tapi kesalahan itu biasanya sepertinya ada jadi boleh dikatakan, bisa dikatakan benar juga kan. Terus yang kedua, kalau kehidupan moral itu biasanya ini memang biasa terjadilah kita juga. Jadi sebetulnya hal yang memang sebetulnya kurang patut, tapi karena memang tuntutan ataupun misalnya kita selalu mengambil keputusan misalnya dengan kehidupan moral, ada etikanya sedikit, seperti itulah kira-kira. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya bagaimana ya Bapak mengatasi atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama, untuk prosedur yang sudah pertama jelas kita yang namanya kita di instansi, pasti segala sesuatu itu ada payung hukumnya, ada dasar hukumnya. Yang jelas yang pertama dikaji itu adalah apakah yang kita lakukan itu menyalahi aturan atau tidak. Jadi yang pertama jelas kita harus mengambil dulu dari prosedur hukum atau payung hukumnya seperti apa, seperti itu. Nanti baru kita uji lagi apakah ini etikanya seperti apa, baru nanti kita putuskan seperti itu. Iya Pak ya, untuk keputusannya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Untuk kasus yang dilema etika, jelas yang pertama harus kita cari itu akar permasalahannya. Ya, seperti apa masalahnya, akarnya seperti apa. Nanti baru kita mengumpulkan informasi-informasi, apakah itu informasinya yang datang dari guru yang ada di sekolah kita, itu kita juga mengambil informasi juga, bukan mengambil, mencari informasi juga yang dari peserta atau anak didik langsung seperti itu. Oke Pak. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Nah, ini biasanya memang termasuk adalah tantangan yang terberat bagi sebagai sebagai pemimpinnya, sebagai jabatan di kepala sekolah itu ada kita itu kadang harus menguji apakah kebijakan yang kita ambil itu bersikapnya umum atau tidak, gitu kan? Kadang-kadang seperti itu. Apakah kebijakan yang akan kita ambil itu akan berakibat menjadi suatu hal yang bisa menenangkan atau seperti apa? Itu kira-kira seperti itu. Dan ini memang terasa biasanya sangat berat sekali seperti ini untuk mengambil keputusan seperti ini. Kemudian itu Pak, saya setuju dengan yang Bapak katakan ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Apakah Bapak menyelesaikannya langsung di depan atau Bapak memiliki jadwal tersendiri atau dalam bentuk prosedur-prosedur yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan etika, dilema etika? Jadi begini, untuk pengambilan keputusan kami umumnya di sekolah ini, pengambilan keputusan itu kita melihat situasional, kondisional. Apakah memang kita bisa ambil keputusan pada hari itu, pada saat itu, atau ada memang suatu keputusan yang harus kita ambil yang memerlukan waktu yang lain. Maksudnya bisa kita harus mencari informasi dulu atau misalnya kita berkomunikasi dengan yang lain. Jadi memang ada dua.
intinya adalah keputusan diambil itu berdasarkan kondisional atau situasional. Oh, jadi ya dalam pengambilan keputusan ini kita tidak bisa mengambil langsung ya Pak ya. Ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi Situasi ya. bagaimana masalahnya seperti apa, Ya. apakah kita bisa langsung diputuskan atau tidak seperti itu. Selanjutnya faktor ada apa faktor-faktor seseorang yang selama ini mempermudah Pak atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ada faktor-faktor yang mungkin beberapa hal ya, yang misalnya kadang-kadang begini, kita itu ketika ingin mengambil sebuah keputusan, terkadang informasi dari awal itu kurang cukup lah, maksudnya tidak apa ya, tidak kurang memuaskan. Maka di sana kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain, misalnya ada yang pihak dari luar, dari komite ataupun misalnya pihak-pihak yang lain yang memang lembaga lain yang memang harusnya kita ajak berkomunikasi seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Dan yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Jadi untuk yang pembelajaran yang dapat dipetik yang pertama, bahwasanya semua keputusan itu diusahakan tidak menyalahi aturan atau tidak melenceng lah, itu tidak melenceng dengan aturan seperti itu. Dan apa yang kita putuskan itu ya diusahakan harus tepat lah 100%. 100% maksudnya 100% itu tepat sasaran, tepat aturan juga seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu dalam kegiatan ini. Terima kasih. Semoga saya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kegiatan ini Pak. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Terus ya.